Udah mau. Oke, Shalom balik lagi di Shalom. hari Minggu. Iya benar-benar. Om Swastiastu. Happy Sunday. Kan toleransi semua Salam ya. budaya. Iya. Salam Assalamualaikum. kebajikan. Assalamuikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama budaya. Balik lagi di podcast The United Wave ya. Kali ini bersama saya Makario Samuel aka Ios. Wis. Koko United. Dialika Wininda. Dita Pramudia. Kali ini kita mau bahas soal pertandingan Bournemouth melawan Manchester United dengan hasil skor imbang 1-1 yang harusnya hampir kalah ya. Iya. Betul. Manchester United. Nah, menurut Koko, Kalika dan Bang Dita nih melihat MU di babak pertama nih ya. Haduh. Karena kan kita ya agak pusing juga tadi nontonnya ya. Betul. Gimana coba pandangan kalian? Menurut gua di babak pertama Manchester United ini kayak nggak pernah latihan, out of possession, terus takut passing sana sini. Mainnya hati-hati ya. Mainnya hati-hati Ya. dan ya udah gitu-gitu aja. Gitu-gitu Tapi aja. padahal shot on targetnya lumayan banyak tadi padahal. Ini kan babak pertama kan. Lumayan. Bahas lagi shot on target, ya kan. Jadi lu lebih Satu doang, perasaan Maino doang. Satu iya, doang. main Iya, doang. main doang. Iya, Iya, main- banyak. Saya salah. Oh enggak, buat MU shot on target satu tuh banyak. Banyak. Oh, Bener. benar. Ya kalau menurut gue sih memang United main ya tadi hati-hati karena ini tuh ajang pemanasan ya untuk Iya. lawan Bilbao. Ya. Skuad yang mungkin akan jadi mirror lawan Bilbao nanti ini kira-kira kayak gini lah. Tapi gua nggak yakin sih. Belum Kayak mungkin pergantian satu dua Mayoritas minor lah, lah, minor mayoritas. 1-2 pemain yang akan ganti. Tapi kalau menurut gua United dan Bournemouth sama-sama gak spesial di babak pertama. Oke. Dan untungnya juga Bournemouth nggak punya kemampuan killer yang insting yang bagus gitu, cuman bisa satu gol. Kalau tadi bisa memanfaatkan gimana United jelek dalam koordinasi di belakang bisa aja. Bisa lebih dari 1 gol. Lebih parah. Oke. Sebenarnya kalau menurut gue tadinya sebenarnya udah sempat takut kalau ini bisa jadi kejadian seperti Newcastle lagi karena Ya. kan sebenarnya Bournemouth tuh sempat ngehajar Newcastle 4-1 ya. Ya, Ya. Terus habis itu sempat ngehajar Nottingham Forest 5-0 di mana mereka berdua ngalahin MU juga gitu kan. Jadi sebenarnya di atas kertas tadinya gue rasa Bournemouth Susah, tuh punya chance untuk kayak pesta gol. membantai. Iya, membantai MU. Ternyata Tetapi mereka berdua sebenarnya malam ini sama-sama tidak bagus mainnya. Iya, dan memang di 5 pertandingan terakhir Bournemouth ternyata nggak sebagus itu. Dia tuh cuma menang 2 kali. Ya, Dari 5 pertandingan. tapi memang di babak pertama cukup membawa harapan juga permainan United. Ya dari kaki ke kakinya itu jalan gitu. First touch-nya jalan, Kalau terus pakai juga tangan second kan ball. hand. Iya, tahu. Volley kalau pakai Iya, tangan, volley. Ya kalau misalnya tadi kalau kita lihat pergerakan pemainnya juga lebih fluid, jadi lebih enak gitu Di dilihat. babak Tapi kedua. sampai peluang Maino selesai hilang habis itu. Habis Habis itu gol hilang. itu tuh hilang. Tapi United tadi- seperti biasa kayak kebuntuan gitu. Tapi tadi mati di kiri ya, Dit ya? Karena di kiri Ya Allah. mati. Lagi dan lagi ya Allah. Nah, sama tadi Patrick Dorgu ditaruh di back sayap kiri, Luke Shaw di back tengah kiri. Itu tuh ya Patrick Dorgu sih ya sekali lagi belum menunjukkan kualitasnya ya, Ya, sebagai back sayap kiri. betul. Dan Luke Shaw pun juga jelek tadi. Nggak ada sama sekali dia berani maju ke depan dan Benar. secara pertahanan sih menurut gua MU sebetulnya bagus, Dit. Karena Sebenarnya. si Bournemouth pun juga nggak terlalu bisa membongkar pertahanan itu sih. Iya, ya, tapi kalau gue lihat Luke Shaw memang match fitnessnya masih kurang. Iya. Karena memang udah cedera lama dan baru kali ini main full time. Iya, untuk pertama Dan- kali ya. Dan memang ketidaktersediaan center back yang bisa kaki kiri memaksa dia main di center back CB. kiri. Center back Padahal kiri. sebagai fullback, wingback dia adalah posisi terbaiknya dan terlihat di babak kedua tadi crossingnya tuh menemukan Lebih cakep. pemain Ya, gitu. Iya, betul. Dan benar-benar kalau menurut gua ya udah Luke Shaw jadi mentor aja untuk Dorgu Untuk Dorgu. untuk Iya. ngelatih Untuk crossing. crossingnya karena Ya. Dorgu dari tadi crossingnya Kurang jelek. ya? Iya. Nih, kan gue udah pesakitan nih, gue udah nggak sanggup main, mending gue ajarin lo orang gitu. Tuh. Iya, Bener juga mungkin, sih. mungkin. Dan tapi kalau kayak lihat tadi Dit, ya, kenapa Tyler Fredrickson tuh nggak main ya? Malah dipaksain si Luke Shaw yang main di back tengah kiri. Kalau menurut gua memang mau nyoba ini adalah gambaran 11 pemain yang lawan Bilbao nanti. Jadi dikasih match fitness lah. Gitu. ya berarti dengan karena cedera Dalo, Ruben Amorim muter otak lagi berarti Nah. dan mau nggak mau kan. Tapi Iya, iya. bisa dilihat juga kalau menurut gue nyari balance-nya. Karena kayaknya Amorim tahu kalau misalkan Dorgu nih
crossingnya masih agak kurang, jadi harus dibantu sama satu kaki kiri lagi. Iya. Yang which is kita cuma punya Shaw kali ini. Iya, Jadi sure. mencari yang mampu bisa crossing, tetapi baru terjadi di penghujung babak kedua. Iya, itu juga Telat karena kan sekali. dan ditambah juga lawannya 10 orang, Yes. tapi Shaw malah di back sayap kiri tadi malah bagus ya. Malah bagus. Harusnya Betul. 10 orang tuh udah dari babak pertama itu siapa tuh yang Iya. Michael Huijsen, Evan Nilsson. Iya, Bukan. Evan Nilsson. Oh, bukan yang kanan tadi. Iya. Yang nomor 8. Iya. Si siapa tuh? Yang sempat cek VAR juga tadi. Iya, Betul. Iya, Scotty tuh Hoti apa nggak Iya, salah? gitu. Anjing Scott emotion. Tapi ngomongin soal Dorgu nih ya, ngomongin soal Dorgu, saya lagi ini dulu. Keenakan dia, keenakan. Saya lagi ini dulu. Oke. lagi ini dulu. Baik, Siap, baik, siap. baik. Ngomongin soal Dorgu tadi Ya. kita lihat golnya Semenyo. Semenyo. Itu kan berawal dari error Onana Iya. ke Luke Shaw ke Dorgu. Ya, Betul. akhirnya bola kerebut dari Dorgu. Ya kan? Betul. Ini kalau soalnya tadi pas gue sempat dengar Bang Dita tuh ngomong, kayaknya hopeless nih sama Dorgu. Iya. Nggak ada harapan nih. Iya, iya. Nah, kalau kalian nih gimana nih ngelihatnya? Apa kan ini kan dia baru berapa bulan doang kan? Oke. Bulan. Iya. Baru dari musim dingin ya. Iya. Sebenarnya kalau gue sih tipikal yang menunggu. Kalau menurut gue beberapa bulan ini menurut gue masih terlalu dini untuk menilai apakah Dorgu itu bagus atau enggak. Tapi menurut gue Dorgu memang didatangkan dengan dimana dia tuh masih raw banget, masih Iya. mentah banget. Dan Ya. menurut Kayak gue Salmon ya. iya, betul. Terus nanti menurut gue nih di break musim ini nih itu adalah waktu dimana si Dorgu nih bisa dilatih sebagus-bagusnya banget lah buat crossing, buat placement gitu loh, buat shooting juga. Jadi menurut gue it's just too soon kalau kita mau ngejudge Dorgu dari berapa bulan ini. Gue setuju sih kalau emang it's just too soon kayak kalau untuk ngejudge dia karena somehow ini pemain kan pilihannya Ruben Amorim. Betul. Dan kita kan in Which is- Amorim we trust. which is- We trust Amorim. Nah, Yes. and then- Very trust Amorim kan. Oke. And then ya it's too soon to judge him. Oke. Ya. Kasih waktu lah buat dia. Iya, kasih waktu ya. Give him time. Sama Wes. kalau lu ngejudge Dorgu begitu, berarti Gua nggak lu nggak bisa ngejudge. sama Ruben Amorim. Bukan. Enggak, lu nggak ngejudge tapi lu Ya kalau hopeless. menurut gue potentially memang belum terlihat dia. Baru 20 tahun. Iya makanya biasa kan dan dia tuh dikasih beban dan juga ditaruh di posisi yang harus cepat tune in gitu karena nggak ada orang lagi di kiri. Iya, betul. Ya. Apalagi skemanya Amorim itu kan Penting. posisinya di Iya, right wingback back sama tuh wingback benar. gitu. Dan Krusial Dorgu lah ya. belum bisa menjawab kalau misalnya Amorim butuh orang yang cepat berlari bareng gitu. Iya. Saat Iya. ini dan bukan dia secara potensial jelek tapi secara pembelian dia belum bisa menunjukkan apa yang diharapkan dari Ruben Amorim. Karena sekali lagi yang diharapkan tuh yang benar-benar bisa langsung tune in karena nggak ada back kiri Lagi kiri lagi gitu. gitu. Sama serba salah sih, serba salah karena Bisa dengan- dimengerti, Mas Dik. Iya, karena dengan cederanya pemain MU banyak terus tambah Dalot cedera ya, jadi Ruben Amorim ya muter otak lagi. Iya. Betul, Yang betul, kesian pemain-pemain itu nggak dapet pakemnya, posisi pakemnya. Oke. Memasuki babak kedua nih. Ya. Langsung. Babak kedua. Gol tadi gol Semenyo gimana? Siapa yang salah tuh? Gol Semenyo menurut kalian? Semuanya. Satu, Ya, semua, itu ya. kolektif. Onana, Luke Shaw, Dorgu. Ya. Semua Kesalahan salah. di Semua Sama. belakang. Awalnya dari Luke Shaw Salah yang menyamar. ragu-ragu. Ragu-ragu ngumpan ke Dorgu, Betul. Dorgu jadi nggak Dorgu. punya pilihan untuk ngoper Iya. kemana. Iya. Tapi menurut gue Luke Shaw tuh memang kadang suka agak panikan juga kalau misalkan terlalu di pressing. Dan pemain-pemain MU kalau misalkan terlalu di pressing ya jadinya mainnya error dan gasrak-gusruk kayak Iya. babak pertama menurut gue. Jadi ya benar salahnya semuanya sih dari Tapi Luke tadi Shaw, ada Dorgu. faktor alam juga sih. Apa tuh? Terik banget cuaca Oh, matahari. silau ya? Menusuk mata. Jadi Bournemouth kayak- di selatan. Ada pantai jadi agak Betul. panas. Tapi kenapa- Agak humid udaranya. Pemain bola tuh nggak pakai kacamata renang aja gitu. Nah, ada Edgar Davids dulu. Ada Iya, aja. bener. Sama di Livio, Bukan di matanya- Livio. Tapi matanya menas waktu itu kan. Menes. Menes. Matanya menes. Table Menes kali. Table manner dong. Ayo main Nyonya Mener. table manners. Ayo lanjut. Ya, masuk ke babak kedua. Menit-menit babak kedua ya, awal itu permainan masih agak-agak mirip dengan babak pertama. Cuma setelah pergantian Maguire, Casemiro, sama Mainu, itu kan 3 awal tuh yang diganti. Ya, Betul. kan? Itu seperti ada perubahan. Iya. Apalagi ketika si Luke Shaw pindah ke posisi utamanya. Iya. Ya, Itu kan di betul. akhir-akhir. Itu udah akhir-akhir. Iya, betul. Pas Dorgu keluar kan itu. Iya. Enggak, Dorgu ke kanan. Dorgu ke Dorgu ke kanan. kanan. Oh, gitu. Lindelof Masuk masuk aja. kan? Iya, Lindelof masuk. Gitu. Apa?
Aduh tolong bantu lah, ini saya lagi di dunia. Saya lagi di Kenapa dunia gua? nih. Kan lu udah kan? Iya. Penting, penting. Saya panjang. Kita nungguin. Maksudnya gini, jadi Saya lagi waktu- upload waktu nih, tolong tadi- dibantu dulu waktu lah, tadi tolong Lucio dibantu ada dulu. di back sayap kiri, itu seolah-olah kayak United tuh bisa main 4-4-2 deh. Ya, Bisa main 4-4-2 kan, ternyata enggak. enggak juga tetap Tetap 3-3. tetap 3 Ya. back. Padahal kalau tadi tiba-tiba main 4-4-2 terus menang, wah bisa Oh, langsung dirombak. Langsung judgment Media. Judgment day Langsung bahwa judgment day. udah nggak ada yang bisa main 3 Tiga back di Liga udah Inggris, 4 nggak back paling kepake bener. udah 4. Betul. MU itu dari dulu 4 back. Iya. Gitu. Dan tadi sih apa ya waktu udah lawan 10 orang, Bruno Mata juga udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah Iya. bertahan di Iya, belakang kan. parkir bus ya total. Apalagi yang kartu merah kan Evan Nilsson. Evan Nilsson. Iya. Hmm. Dan memang setelah Evan Nilsson kartu merah praktis MU menguasai pertandingan dan emang cuman luck doang yang bedain karena banyak banget chance yang harusnya bisa gol. Mount akhirnya kena deflect, terus Garnacho juga tuh yang Garnacho. chip ball kena Chip ball kena Kepa. Kepanya Betul. masih jago. Benar. Hmm. Jadi kalau menurut gua terus placing si siapa Bruno iya. Fernandes juga Hampir hampir loh tuh itu. iya itu Betul, jadi betul, kayak betul. benar-benar MU mungkin udah melakukan yang mereka bisa tapi memang luck. Iya, keberuntungan Dewi Fortuna nggak ada di pihaknya United. Nah yang ada Dewi siapa? Dewi Sandra. Dewi Sandra dong. Tapi kalau menurut sama gua- Dewi Persik. Gue melihat emang Posting dulu nanti kalau tinggalin lagi. Iya, iya. Ya udah, lanjut, Posting lanjut. dulu. Mancing, mancing banget. Lu panjang-panjang Ya, lu. selesai. Iya, oke, terima Padahal kasih. tadi waktu yang pertanyaan dia paling pertama awal kita lanjut bertiga doang nih. Gue sampai diem aja kawan ini ya gitu. Ya, Dit, tapi tadi walaupun lawan 10 orang ya Bruno nggak nyerang, dia juga kebanyakan bertahan, tapi emang ya lagi-lagi memang walaupun nggak ada chance yang big banget tapi memang suwe ya. Ya sesuai dan memang ya lagi-lagi ya Lika kayak kita butuh striker sih. Ya, Karena tadi memang nggak ada yang bisa di dalam kotak penalti tuh nggak ada yang punya killer insting Iya. gitu. Iya. Tadi si Cido. Garnacho ya waktu Garnacho ambil ke kiri terus Ya. dia cut inside ke dalam. Cido Bi Martin dapat tuh kayak Pelan. gini, cun pelan banget. Karena itu sentuhan pertama belum panas. belum. Dia baru masuk banget itu. Baru ya. masuk banget, kaget dia. Mm-mm. Terus tadi Mason Mount di dalam kotak penalti dia placing, Ya. tapi kena Deflect. badannya Huijsen kayaknya habis Oh. itu out lagi. Jadi memang sebetulnya tendangan mah banyak, Iya. tapi banyak yang nutupin aja gitu. Betul. Mereka ya terlalu rapat banget. Udah Betul. belum nih? Masih Betul nih. sekali. Jadi yang salah misalnya Lika di pertandingan ini yang salah, oke back tadi di awal gol gak ada yang nge-cover di belakang, tapi setelahnya kan cukup disiplin. Betul. Yang salah kenapa United nggak menang di pertandingan ini lawan 10 orang? Siapa kira-kira? Ekspektasi fans. Iya, itu pasti, Manchester itu United salah. itu salah. Final Tapi kan- third sih. Iya, kemampuan untuk masuk ke final third ya. Betul. Dan eksekusi sih kalau menurut gue. Eksekusi betul. Kipasnya nggak ada, terus juga Panas emang, panas. kipas. Oke. Oh. Itu terus. Oke oke. Kipasnya Ganti nggak ganti. ada, terus juga final thirdnya juga bingung dia mau Iya. ngapain gitu. Betul betul. Numpuk banyak pemain di dalam kotak penalti, tapi nggak bisa ngelakuin sesuatu gitu. Iya, iya, iya. Nggak Meskipun ada yang- juga Bournemouth setelah 10 pemain numpuk juga sih. Iya. Ini masalahnya Højlund kan harusnya sebagai striker, lo harusnya bisa atau berani take on. Tapi Ya. gimana? Megang bola aja nggak bisa, lo mau take on. Tapi Lawan kan nggak akhirnya bisa. Akhirnya Højlund betul. buka Akhirnya. puasa. Akhirnya. Ya, Setelah. Allahumma Itu tadi lakal harusnya hamdu. kayaknya offset sih, Dit. Cuman karena ya udahlah kasihan MU. Satu tangan udah ya? Kasih aja gitu. Tapi Enggak. mungkin enggak loh. Enggak sih. Tapi mungkin karena enggak. kan tangannya doang begini tapi kan Shoulder-nya. shoulder Nah. masih Masuk. apa di dalam jadi dalam. nggak offside gitu. Dan kalau baik lagi lihat golnya si siapa Semenyo menurut gua itu karena ya bagusnya dia sih. Bukan karena perkara Onana nggak bisa nangkap atau emang Emang bagus. dia secepat itu Berpikirnya. decision makingnya. Bahkan tadi kan posisinya itu hampir ditendang sama Kluivert, cuma Betul. Kluivert pun ngerti, udahlah kasih si Semenyo dan akhirnya cetak gol gitu. Walau ada deflect dikit juga kan dari Tapi Casemiro. nggak bisa dimaafkan ketika satu pemain bisa kosong di dalam kotak penalti itu nggak bisa. Ini udah Iya, sampai itu mana? nggak bisa. Udah sampai mana? Bahasa. Cirebon. Dengerin ya. Palgentong Haji Aput udah nyampe. Palgentong Haji Aput. Udah sampai batik terus nih. Oke, lanjut. Terus me it works. Ya udah. Rasmi. Rasmi. Yang buat nyambel no. Apa tuh? Terasi. Terasi. Wah. Oh, terasi. Oh, terasi. Mulai masuk. Oke. Gimana Yos? Lanjut. Tadi sampai mana? Gue nggak tahu. Sampai mana? Sampai Udahlah, lupakan lah, Rasmus lupakan akhirnya lah. buka puasa. Akhirnya. Oh, tapi kalau secara keseluruhan, gue melihat
Manchester United ini sekarang mainnya tuh nggak pakai hati di pertandingan nomor ini. Karena mainnya mereka pakai udah Mainu. apa? Mainnya pakai Mainu. Mainnya pakai Mainu. Oke, boleh. Karena mereka fokusnya adalah ke lawan Athletic Bilbao nanti. Ke UEL ya. UEL. Betul. Makanya mungkin kayak si Casemiro, Mainu sama Maguire itu kan dijadiin starter ya buat untuk pemanasan aja. Oke. Sama jangan lupa hari ini tuh emang wasit itu kacau banget sih. Ya, menurut Tapi dia menebus sih di babak kedua. Apa? Cukup Karena kartu menebus merah lah ya? di babak Ya kedua. cuman maksudnya itu udah hampir patah sih Mas Rawi. Ya. Dan maksudnya untuk kayak gitu aja lu mesti sampai cek VAR dulu, aduh. Harusnya ya. Iya, Langsung. harusnya langsung aja. Bahkan tadi ada yang bawa mulut di kartu kuning Iya, juga kan. benar. Tiba-tiba langsung tegas. Kenapa nggak dari babak pertama gitu kan? Katanya sih dengar-dengar asam lambungnya naik jadi bohong. Oh, GERD, hampir GERD ya. Oh, iya. Terus hari apa? Hari Maguire dipeluk di babak 1 sama backnya. Ya kata wasitnya, oh itu cuma fans katanya. Itu cuma fans. Jadi Fans kayak suka. udahlah nggak apa-apa. Iya. Gitu. Betul. Emang harus keluar dulu usus 12 jarinya tuh kayaknya. Baru di kartu Baru merah. iya sampai 10 jari. Pernah nggak ya ada gigi orang pemain lawan gigi copot di lapangan? Itu Ada ya? Suarez habis gigit Chiellini kan Kamu copot? enggak. Enggak kan, maksudnya kayak copot giginya. Itu kan bekasnya yang tersisa. Ayo dong. Ya, oke, lanjut aja. Lanjut aja. Ya Udah lah ya, nggak ada yang seru di bahas itu. Dan Ya. lawan Bilbao gimana? Dikit-dikit. Lawan Bilbao agak bukan pesimis sih, tapi realistisnya imbang tuh udah bagus sih. Curi poin di San Mamés sehingga bisa main bagus dan cetak kemenangan di Old Trafford sih. Oke. Itu realistisnya karena Bilbao tuh mainnya ya kita tahu tim basket itu tuh punya daya juang, work ethic yang benar-benar bagus gitu. Iya, Mereka nggak kayak Ader Herrera lah contohnya. Benar. Exteberia, Betul, Yara Jose Mendy, Exteberia. ya kan itu Betul, pemain-pemain yang memang lahir di basket jadi punya Spartan lah. Ya, terakhir kali MU ketemu Bilbao 13 tahun yang lalu. Ya, ini kan iya. Iker Muniain Iker kan. Muniain, Ander Herrera. Ya, Waktu itu Herrera. undernya Fergie kan? Fergie. Dan itu juga di ini loh, di Liga Malam Jumat. Oh, bukan iya ya? Seingat gue Liga Inisial Malam ya? Jumat. Seingat gue Liga Malam Jumat waktu itu. Seingat gue. Ya udahlah. Kalau menurut lu gimana, Lik? Menurut gue kalau lawan Bilbao, nggak tahu ya, gue ngerasa kalau MU main di EPL tuh emang kayaknya mentalitinya udah nggak di situ aja. Tapi kalau once ke WL tuh mereka tiba-tiba auto semangat, auto bagus gitu. Nah, Jadi, Iya. semoga saja kali ini MU mainnya juga tidak seperti malam ini dan ada perubahan lah. Dan mainnya lebih terbuka, jadi permainan bolanya lebih cepet. Dan biasanya MU lebih bagus kalau kayak gitu. Oke. Ya kalau menurut gua tunggu aja di podcast selanjutnya review Athletic Bilbao lawan Betul. Manchester Yeah. United. Gak usah nanya kalau Oke, Wow, kalau United. Gua nggak ditanya bangsa. Lo kan langsung nyebut. Ya udah. Nggak, lo lagi Tadi- impersonate Garnacho. Iya, Ada di iya. situ tapi nggak ada gunanya. Anjir! Ya gue Dita Pramudia pamit. Dan saya Dialika Wininda. Sampai jumpa di podcast. Lo udah belum? Ngomong. Udah. Marah mulu! Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Rabu ya. See you guys.